warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini saya lagi pengen belajar tentang ilmu parkit Australia, terutama di breedingnya, di ternaknya. Kebetulan saya lagi bersama Om Ramdan yang memang udah menjalani breeding Falk ya. Iya. Udah Hampir 3 tahun lah 3 tahun jalan. Ya, 3 tahun dan bisa dibilang setiap bulan panen ya. Ya alhamdulillah panen. Nah, nanti kita tanya-tanya nih teman-teman tips-tipsnya dalam beternak Falk supaya berhasil tuh kayak gimana. Iya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi gini Om, kalau misalnya untuk memilih indukan Falk yang bagus itu seperti apa Om? Oh iya. Pertama-tama kita harus tahu dulu ciri-ciri jantan dan betina. Biasanya ciri-ciri jantan dan betina bisa diprediksi umur 4 bulan. Ciri-ciri yang fix biasanya ada di ekor. Jadi ekor kalau jantan full, pasti full. Nah kalau betina pasti ada bintik-bintik. Terus waktu bagusnya produksi harus beda umur. Misalnya 2 bulan. Misalnya jantan umurnya 12 bulan, betinanya 10 bulan. Terus untuk masa penjodohannya Om biasanya berapa lama? Nah, biasanya masa penjodohan untuk yang awal-awal belajar pasti lama. Paling lama itu 2 bulan. Harus sabar. Itu paling lama? Paling lama cepatnya? itu paling awal. Kalau paling cepat, kalau udah terbiasa, paling seminggu juga dia langsung bisa breeding. Kalau kita bisa tahu karakter Falk tersebut. Oke. Untuk cara penjodohannya biasanya kayak Untuk gimana? penjodohan biasanya paling bagus. Misalnya kita punya jantan umurnya 12 bulan, betina 10 bulan. Itu harus fix. Andai kata kita mau beli, mau breeding, tanyakan umur. Itu yang paling penting. Andai kata kita tak tahu umur, kita akan lama untuk breedingnya. Nah, andai kata untuk penjodohan nih. Ya. Penjodohan biasanya pagi-pagi kita keluarin sambil jemur. Kita jangan langsung satukan, kita semacam sekat lah. Ini kurung kotak 1, 2, deketin dulu. Minimal paling lama bagusnya 6 hari lah. Kita lihat. Nah, udah 6 hari kita masukkan apa gelagatnya. Andai kata misalnya biasanya andai kata kalau betinanya lebih umur dari jantan, pasti yang jantan dipatok. Itu gak akan berhasil. Oh, jadi kalau misalnya si betina lebih dominan, Ya. jantannya lebih galak gitu Ya, ya bisa dibilang. itu gak Udah akan pasti nggak sukses. akan Gak akan sukses. pasti akan lama ya berjodohnya kalau penjodoh. Oke. Nah, bagusnya itu gitu. Jadi jantan yang benar-benar agresif lah dia. Nah, di sana kita mulai. Udah kita satuin, kita pisahin lagi, mulai turunin si birahi jantannya. Cara menurunin birahi jantan intinya dari pakan. Pakannya apa Om? Nah, kalau untuk pakan nggak ada lagi kuaci sama kangkung, itu yang membuat birahi burung Falk. Untuk membuat naik atau turun? Nah, Kangkung itu sama buat kuaci. naik. Oh, untuk Naik naiknya. birahinya itu. Nah, andai kata kalau betina terlalu galak, kita turunin. Itu antara kangkung atau kuacinya. Oke, jadi kalau untuk naikin kita kasih kangkung Ya, dan kuaci. Iya. Ada yang untuk pakai, takarannya ada nggak ada khusus takaran nggak? lah. Yang penting dia beli banyak, lebih bagus. Oke, yang penting nanti pada saat memang birahinya udah muncul atau Iya. terlalu tinggi, Iya, untuk kita diturunin kurangin. tinggal diambil itunya. Iya. Jadi nggak bisa dikasih lagi Iya, ya. kasih lagi Oke. gitu. Menarik nih teman-teman. Nah, terus untuk setelah masa penjodohan biasanya kalau udah jodoh itu udah otomatis langsung kawin Iya. atau Biasanya ya kalau kita udah menjodoh, ya. kita lihat waktu jemur. Biasanya kalau bener jodoh, dia langsung week wiw. Oh, langsung. Langsung breeding week wiw, dia pasti si jantan naikin betina. Oh, Nah, di sana oke. kalau udah kelihatan si betina ditaikin sama jantan, kita siapin di dalam pakai kurung apa biasanya yang kurung besi.
di dalam. Ya, kandang Nah, kayak buat ternak lovebird iya, gitu ya. lovebird bisa masuk sana, kasih gelodok. Di sana pasti jantan akan terus merayu di dalam gelodok, dia bunyi bagus. Oh iya ya, oke. Terus setelah itu untuk misalnya ini udah kepantau kawin nih, Iya iya. perawatan pakannya kah atau apa, ada protein khusus Oh, atau buat itu ini ya. nggak? Agar supaya langsung iya, sampai betul. andai kata si pelak udah berjodoh, terus kita lihat di luar dia breeding atau weak will, kita masukkan ada gelodok pakan yang dikasih seperti biasa aja. Nah, andai kata kita udah lihat telur yang keluar di sana, kuaci sama kangkung yang bikin birahi itu Wajib dicabut. dikurangin dulu Oh iya, dikit-dikit. dikurangi. Ntar lihat ada yang lebih efektif, ada yang di terawang, misalnya udah fix nih nelor di terawang pakai lampu. Biasanya berapa hari Om? Apa Nah, dari telur biasanya sampai... sih 5 hari, tapi Jadi itu sampai kelihatan ada fertilnya iya, atau enggak gitu ya? fertilnya ada urat-uratnya. Tapi Oke. kalau paling bagus mah 15 hari lah. Oh, Fix 15 gitu. hari. Untuk pengeramannya berapa lama biasanya Mas? Sampai Nah, netas? bagusnya pengeraman yang bagus biasanya kalau perjodohan awal-awal yang masih muda-mudi lah. Ya. Misalnya ya, yang masih muda-mudi pengaramannya bagus 18 hari dia netas. Tapi biasanya standar umum biasanya 21 dia netas. Tapi yang lebih bagus itu 18 hari ya. Nah, ini yang biasa umum pasti 21, 23 ganjil. Nah, ada yang sampai 30 netas. Nah, itu tanda tanya. Biasanya indukan terlalu letih untuk dia mengeram. Nah, di sana pilihan, mau pilih anak, mau pilih indukan. Oke. Wah, mantap banget nih. Banyak banget ilmunya. Ya, Terus- masih belajar lah. Biasanya ini Om, untuk kendalanya nih sekarang di falak biasanya yang sering dihadapin tuh awal-awal gimana? Ya, untuk kendala falak biasanya cuaca. Yang paling iya cuaca. Andai kata nggak ada matahari, waduh susah. Oh, kita- jadi kan ternaknya kan di dalam rumah ya? iya di dalam luar ya? rumah iya. Nah, Jadi harus sering dijemur. nah lebih bagus dia dijemur. Dia kan kalau secara dasarnya burung luar kan di Australia dia panas. Andai Ya. kata dia nggak kena sinar matahari, sayang. Kadang-kadang dia nggak sehat. Oh, jadi ngembang gitu bulunya. Kembang, ya. ya banyaknya kembang gitu biasanya. Jadi rata-rata nih falak yang di Om Ramdan itu dijemur ya, seminggu pasti. berapa kali atau setiap hari atau 2 hari sekali? Andai kata kalau udah yang jalan ya, kalau Ya, yang yang udah udah jalan produksi. pasti tiap hari Oh, dijemur. tiap hari. Tiap hari dijemur. Tatkala ada matahari, aku jemur pasti. Ya, lamanya ada 1 jam, 2 jam, pasti kepinggirin dulu dia. Nanti setengah jam, keluarin lagi. Oke, Dijemur jadi harus lagi. wajib dijemur teman-teman ya, biar burung falknya tetap sehat. Nah, terus kendala apa lagi Om biasanya yang Kendala yang paling signifikan, paling awal nih, kasihan mah. Jangan andai kata burung palak udah bertelur, nih yang jadi ilmu. Jangan sering buka gelodok. Itu gitu. yang paling penting. Iya, Dia biasanya kan awal penasaran. ternak kan senang nih ada telurnya nih. Nah, itu sering paling dilihatin senang. terus. Oh, yang punya aku bertelur. Ternyata dia terganggu. Ya udah, andai kata udah bertelur, satu nih ilmu. Siapkan kalender. Kalender itu iya. penting. Buat apa? Kalender satu kita bisa dibulatin misalnya tanggal 5. Berarti kita tinggal hitung tambah 21, 26 pasti dia harus netas. Nah, Ya. kita baru buka. Itu yang lebih Oke, penting, itu lebih yang enak. Udah penting ya. Kalau Iya. misalnya indukannya udah fix, fix bagus. produksi, Iya, pernah produksi, produksi. iya. Kalau misalnya belum produksi, lebih baik berarti tandain di hari pertama nelor, Iya. kemudian tarik berapa 15 hari tadi ya? 15 hari, lihat. Tapi biasanya kalau bagus nih ya, dari Iya. pengalaman juga ada yang bagus 15 hari. Antara betina atau jantan masih mau mengerami atau tidak. Biasanya kalau nggak ada isi, secara otomatis si palak keluar. Nggak mau mengerami, udah keluar weh.
Secara otomatisnya dia gitu, secara alaminya Iya. dia keluar aja. Untuk ini nih Om, biasanya kan kalau misalnya udah menetas, Iya. ada pakan tambahan atau Nah, biasanya di sini tatkala memasuki umur, misalnya udah bertelur, umur 15 tambahin kangkung lebih banyak. Ya, lebih banyak. Kenapa? Karena dia butuh air. Oke. Air di sana lebih enak, lebih bagus. Jadi biasakan aja kangkung masuk. Tapi nggak ningkatin birahi itu. Enggak ningkatnya Enggak, karena kalau pada dia saat masa butuh, lawah ya? butuh, Oh, iya butuh. Terus jadi kalau kita mau lihat, pingin lihat, misalnya kita males deh buka gelodog, bisa dilihat dari kotorannya. Dari kotoran. Kotorannya bisa kelihatan. Andai kata misalnya Anda breeding, kita lihat dari kotorannya biasanya kan kecil. Kalau dia udah breeding pasti gede, pasti dia udah bertelur, mau jantan mau betinanya. Kenapa? Juga. Iya. Jadi dia ada terbiasa di dalam gelodog. Dia mampu bertahan, menahan buat BAB nggak kuat. Ya udah di dalam aja. Kalau udah nggak kuat pasti keluar, pasti BAB-nya pasti gede. Itu nandain di dalam udah bertelur. Wah, udah banyak banget nih pengalaman yang Ramdan nih. Iya. Sampai di kotorannya pun teman-teman Bisa jadi ciri-ciri. Jadi ciri ya, jadi Nah, tip buat pemula, andai kata mau breeding, satu, siapkan kesabaran. kesabaran ya. Ya, utama. kesabaran. Kedua, kita harus berani, andai kata kita beli burung, tanyain umur. Itu paling penting. Andai kata kita nggak tahu umur, jangan harap breeding terjadi. Ya. Untuk difalak ya. Ya, untuk dipalak. Wajib teman-teman, jadi harus nanya umur, dan kalau mau untuk breeding jantan harus lebih tua. Iya, jantan Iya, lebih makan. tua dari betina. Itu yang paling penting. Apalagi kira-kira Om yang perlu dipahami sama Nah, pemula yang Ya pemula, terus lagi penempatan burung. Nah, penempatan ini burung harus nih biasakan di tempat yang sepi. yang Kenapa? sepi. Kalau lalu lalang tetap dia terganggu. Lebih baik sepi, itu lebih bagus. Lihat lagi suhu di dalam rumah. Takut dingin, panas, lebih baik panas. Kenapa? Kalau panas kita bisa sediain tempat dia mandi. Tapi kalau kita dingin, nah itu PR buat kalian. Apa yang membuat burung supaya hangat? Jadi mungkin bisa di lampu atau di Iya, kerodong di atau lampu seperti kayak itu ya. apa, asal jangan dibakar aja ya. Jadi intinya harus hangat teman-teman untuk falak ya, Iya, iya. supaya tetap Intinya sehat, sehat. jemur, dan tentunya pakan juga harus yang bagus ya. Ya, nggak terlalu lah. Itulah. Pakan millet, Millet mah itu udah biasa lah, itu mah buat kebiasaan aja. ya. Tetap yang mau Kuaci, breeding kangkung. kuaci sama kangkung. Kenapa ada yang lain pakai jagung? Nah, ini jagung, Jagung bagus biasanya. sih bagus. Tapi kebiasaannya tatkala kita breeding, jagung selalu disimpan, padahal jagung 1 hari juga udah basi. Oh, ya, jadi Tatkala cepet basi kesehatan yang jadi terganggu. Jadi basah ya. Iya, jamur basah. bisa jadi mungkin ya. Ya mah kesananya sakit lah burungnya, kasihan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mau tetap pakai jagung ya sebisa mungkin harus dibersihkan hari itu juga Iya, ya. hari itu juga udah angkat. Cuman bakal repot ya, repot, karena kan kasihan. ya bakal berceceran seperti itu. Kesal-kececeran, terus kenyamanan burung kasihan lah tetap. Ya. Ya, burung harus nyaman dulu. Jadi direkomendasikan millet, Iya. kuaci, sama kuaci, kangkung aja. kangkung 3 itu udah aja ya. cukup lah. Kalau untuk minuman, Minuman biasa aja lah, buat minuman biasakan air yang steril lah, air bagus. steril aja. Iya. Jangan coba-coba kasih air yang apa ya, kotor. Setiap hari ganti lebih bagus. Setiap itu. hari ganti. Hmm. Oke, mantap nih teman-teman ilmunya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ternak falak, bisa dipraktekkan mungkin ilmunya. Karena Om Ramdan ini udah cukup banyak ya, dan kebanyakan rata-rata anakan burung falak dari Om Ramdan ini yang udah dipakai
buat free fly ya, Ya, Om, free sama fly, anak-anak. alhamdulillah. Iya, kadang-kadang sekarang udah ada yang breeding juga ada. Iya. Dari indukannya bagus, kita pertahanin lagi bagus. Iya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman tentang tips belajar berternak falak. Mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti sebisa mungkin kalau saya ketemu lagi saya akan tanyakan lagi dan buatkan lagi video seperti ini teman-teman. Tapi kalau udah cukup lengkap ya alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Iya, Om ya. iya, pasti. Oke, sekian. Salam peternak. Wow, kamu bisa. Wow, mantap.